bercak kakinya. Tanah berarti. Tanah. Mau tanah lagi. Bukan blok ya. Itu nyeker ya. Nyeker. Dan itu arahnya ke tangga bawah. Aduh. Jadi itu embernya itu bener-bener goyang sendiri. Oh pas lu di situ? Iya, itu pedanda ada yang masuk atau kan ada yang keluar. Di jalan tuh, jalan depan sumur jauh tiba-tiba. Set. Langsung gua tarik gini. Pak. Pokoknya apapun yang lu lihat, jangan lari. Kata kuncennya. Karena itu desain semua. Nah, udah gitu dia lari ke arah tangga. Sebelum dia turun ke bawah, dia ngeliat ke gua, matanya gede satu deh, kayak mata orang. Mobil nggak bisa nyala, sama sekali nggak bisa diapa-apain, terus kacanya diketok. Ada ketok kacanya, kaca supirnya nih. Ketok, pas dibuka, lu mau mobilnya nyala? Tuh, pasang kepala gua. Buset. Selamat datang di podcast sebelum tidur. Oke guys, di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai tentang makam. Makam seru kayaknya. Makam. Iya boleh lah. Jadi kalau kalian melewati atau melintasi pemakaman tuh apa sih yang ada di benak kalian gitu? Apakah takut? Apa kepikiran di masa depan? Kayak ternyata gue bakal tinggal di situ nih gitu. Iya. Atau kayak gue takut gue pernah dulu gue di makam pernah di gini-gini. Tapi emang lebih identik ya orang banyak kan kayak takut sih ya. Rata-rata sih takut. Ya, bisa. Tapi ya mungkin Tapi gue Nggak- kadang-kadang malah rasa kangen dah. Kayak ke nenek gue gitu kan. Iya Ketika sih. gue lewati makam nenek gue tuh, waktu depannya kayak, ini makam nenek gue. Kayak terlintas pasti masih hidup dulu kayak gimana, Iya. kayak gitu aja. berkunjung kan ziarah kayak gitu-gitu. Itu kalau di makam yang kita kenal. Iya, kalau nggak kenal, Itu dia. Gitu. apa yang gue terlintas, apa yang gue lintasin ya, apa yang di otak Iya gue mungkin ya. yang terlintas cuma serem-serem Seremnya aja, Bang. Soalnya kan lu mau ke satu tempat nih, aksesnya satu doang, lu harus ke tengah-tengah makam gitu. Ada tuh beberapa ada. tempat yang kayak gitu Ada. kan. Lagi pula juga Di Jakarta masih ada kayak gitu, di Jakarta. ada kok. Wow. Emang maksudnya kalau emang ngomongin masalah rasa takut ya, kalau misalnya kebanyakan sih kayaknya makam itu nggak pandang waktu ya, mau siang mau sore. Kalau emang serem aja sih. iya serem aja, apalagi kalau malam ya kan. Malam, Bang. Ya itu, aduh. Tapi lu ada nggak cerita yang maksudnya ada sangkut pautnya tentang sama makamnya? Ada gua. Dulu kan gua sering main juru purut. Iya. Kayak apa? Ya, sosok dicari gitu lah. Zaman-zaman gua lulus SMA tuh 2010. Tapi ini buat info dulu ke temen-temen. Jadi emang makam jeruk purut itu termasuk dulu Wih, epic lumayan. banget ya kan? Iya. Karena kan itu kan tempat dimana dimakaminnya pastor jeruk purut yang terkenal banget, yang legend lah. Legend banget. Dari dulu ya, udah lama ya. Itu banyak banget sih emang konten yang ngebahas di sana, dan kebetulan lu kesana langsung gitu. Sana gua. Betul, Tapi gua nggak konten, gua nggak tahu YouTube itu apa dulu kan. Oh iya. Nggak ngerekam juga, emang Tapi, main aja. tapi yang emang tujuan lu kesana. Ya bermain. Oh. Kayak jadi tuh di situ udah ada spot-spotnya. Spot satu di sini maksimal berenam. Terus spot 2 di sana maksimal berapa gitu. Ya maksudnya berarti lu kesana emang tujuannya Main. mau Iya, ngerasain uji nyali di sana. situ. Oh, iya. Tapi ramai banget, Dim. Banyak banget yang ngantri maksud gua. Oh karena mungkin pas waktu itu lagi viral-viral. Iya, lagi viral-viral lah. Zaman sekarang nyebutnya viral. Tapi nggak bebarengan gitu ya. Oh enggak, Bagi-bagian. nungguin. Iya, ganti-gantian maksudnya. Tapi kalau misalkan nih lu kesana berdua doang nih, terus ada rombongan yang cuma bertiga nih, ya gabung aja, boleh gitu. Karena itu gue sempet kayak gitu. Collab. Yoi, collab. Yoi, collab. Itu tuh emang ada tempatnya. Biasanya kalau sama kuncennya diarahinnya pertama di sumur. Jadi Itu ada sumur dari tempat masuk tuh. Dekat dari tempat nggak masuk. jauh. Lu masuk ke tengah-tengah Tapi- pemakaman. Lu maksudnya ini dari yang lu yang lu lakuin dulu
sama sekarang lu terakhir kapan? Maksudnya denahnya masih sama nggak nih kira-kira? Masih harusnya. Harusnya masih sama. Masih ya? harusnya. Oh, iya. Karena tuh pemakaman udah padat, nggak bakal diubah lagi. Oh. Udah padat, nggak bakal ditambahin Ibarat- atau dikurangin lah. Oh berarti ini spot pertama lu ke Sumur. Jadi itu kok masuk kan kalau duduk dulu tuh tanjakan. ya. Tanjakan, pos satpam gede, di belok kiri, itu udah pemakaman semua kan. Ya. Di ujung ada kampung kan. Iya, Nah, benar. sumurnya tuh lu baru belok kiri lagi sebelum perkampungan. Oh, sebelum masuk Jadi ke kalau kampung. masuk ke jalan setapak itu emang bener-bener semuanya makam semua, mau pohon bambu. Jadi di situ ada sumur tengah-tengahnya itu. Kita situ duduknya berempat. Tapi kata kuncinya biar aman katanya harus sambil ngerokok. Oh, yang kita semua Iya, merokok. misalkan lu nggak ngerokok nih, gua yang ngerokok satu-satu aja, salah salah satu. satunya jangan nggak ngerokok aja pokoknya. Katanya biar aman, lu ngerokok ya, oh ya be, Itu nggak dijelasin. Iya alasannya apa? itu bisa penangkal. Oh gitu. Seenggaknya dia nggak bakal nomprok lu banget gitu. Hmm. Seenggaknya nggak bakal, kayak fleksibilitas itu kayak nggak bakal gitu. Berarti dia kurang suka kali yang ngerokok. Kayaknya, nggak tahu Soalnya juga. ada juga yang bilang misalnya gini loh, kalau misalkan kalian posisi tersesat atau apapun atau lo nggak stuck itu mau kendaraan lo mati di jalan yang sepi banget, nah itu emang suruh rokok sih. Cuman emang yang Tapi kalau soal nge-vape, Oh iya. yang epic itu sebenarnya yang bikin ngeri gini loh. Jadi gue pernah dengar cerita juga. Jadi pas dia ngerokok gini, pas dia buang ngerokoknya itu kayak mentok gitu. oh jadi kayak aspek ya balik Oh, lagi Iya, gitu, kayak anjir. kayak nyebar Bus, gitu. iya, Kayak ada iya, sesuatu di iya, depannya sesuatu dia. di depannya, anjir, epic. Nah, itu serem. Ya kalau itu emang disuruh ngerokok, dulu tuh gue berapa ya, berempat apa kalau nggak salah. Itu kata bapaknya, kata kuncinya kasih tahu. Jadi dia nganterin kita dulu, nganterin kita masuk ke area, duduk, tadi jelasin. Ini pokoknya sumurnya masih aktif, emang dipakai buat ngambil air para tukang-tukang. Sumurnya sumur kerek apa Sumur pompa? kerek, sumur kerek. Oh, sumur kerek. Dulu bisa jatuh. Sumber zaman dulu ya. Iya. Jadi itu embernya itu bener-bener goyang sendiri. Oh, pas lu di situ? Iya, itu pendanda ada yang masuk atau kan ada yang keluar. Oh gitu. Ada yang masuk atau kan ada yang keluar, tanda Juga kutip. Epic nih, itu bener-bener. Wah, Lu nggak coba ngelongok ini? Itu hampir ada temen gua ada yang- airnya. Ada airnya, temen gue, itu emang dipakai Oh. sumur ya. Jadi temen gue tuh nggak tahu sumur di mana, karena gelap banget. Dia cuma denger kayak krek. Bener, ini sih gitu kan. Di jalan tuh, jalan-jalan depan sumur jatuh tiba-tiba. Set. Langsung gua tarik gini, Tapi tarik, di- gua banting belakang, jual. Enggak. Tarik Tapi dindingnya tinggi kan? Maksudnya sumur bulat kan? sumber bulat, tapi di bawah gitu. Posisinya tuh enggak sedengkul gua lah. Oh, pendek. Lu bisa nyandung. Wah kalau nyandung masuk ke Iya, dalam. bisa nyandung. Kan kata BBM jangan disamperin, maksudnya lu dari jauh aja lu liatin itu ember. Nggak perlu longok gitu, ngapain. Itu bener-bener sama, kalau di sumur tuh seingat gue ya, ember sama bau anyir, bau kuntik, Bau anjir itu kayak bau darah. darah. Tapi nggak sama ketawa-ketawa. ada bunyinya. Oh, ada. Ada gitu. Jadi tuh setiap titik tuh beda-beda. Patokan misalnya beda-beda gitu kalau di sana. Itu sumur kalau gue perhatiin itu goyang. Tapi enggak terus-terusan. Kayak tak, embernya tuh kayak ada yang narik gitu, embernya berhenti nih. Kita ngerokok, ganti lagi tuh, bujuk, beneran ya gitu. Ngeri juga ya. Kita sampai kayak ngecek itu nggak ada orangnya kok gitu, nggak ada orang gitu. Itu semua pohon bambu semua. Gue cabutan itu karena emang diketawain aja. Lupa kalau suara gue agak takut sih. Itu kena, maksudnya ketawanya gimana? Jadi setelah dari lu sumur lanjut ke spot. Enggak, Masih- spot masih itu di masih situ, di situ. masih di situ. Tapi ada suara ketawa kunti. Kenceng banget dia ketawa dia kayak bener Terus lu ketawain. semuanya denger. Biasanya cuma 1 atau 2 orang doang. Oh, lu pas dengar itu nggak saling konfirmasi. Nah, Lu denger nggak? konfirmasi. Hah? Lu denger nggak? Apaan itu? Ketawa. Apa sih? Ketawa ya? Nah, berarti kan udah double konfirmasi nih. Iya. Gue tanya lagi ke temen gue, gimana? Ember udah gerak. Ketawa udah. Mau gimana nih gitu kan? Lanjut nggak gitu? Mau juga sampai lo nyium bau darah gitu. Nggak usah dah. Cemut aja gitu. Oh, pindah tempat. Pokoknya apapun yang lu lihat, jangan lari. Kata kuncinya. Karena itu nisan semua. Apa? Logisnya itu nisan. Oh iya.
lu lari ke sandung, pecah kepala kau, narisan. Iya. Jadi udah lu mau lihat pocong, lu mau lihat apa, jangan lari. Jalan aja biasa, ada gua di depan, lu gak usah khawatir gitu. Oh iya nih. Itu jalan aja biasa. Tapi itu juga kebetulan. Tapi sampai kayak, cepet gue. Kan sempit jalannya kan, kalau yang makam kan lu gak boleh nginjak, lu gak boleh ngelangkahin kan. Iya. Wah seru-seru banget pengalaman gue di situ. Terus sama satu spot lagi ini gue kasih tau yang menurut gue ini epic aja ya pas gue main di sana. Itu ada tempat konon katanya itu tempat itu deket sama makamnya si Pasteur. Tapi memang Pasteur tuh udah nggak pernah keluar lagi ya tuh Pasteur setelah tahun 90-an memang kalau nggak salah. Itu udah nggak pernah muncul lah. Jarang momennya susah lah lo buat ketemu dia susah. Tapi apa namanya kisah Pasteur itu gimana sih? Maksudnya Dibantai, dirampok ya. Oh itu dirampok. Enggak maksudnya sosok kemunculannya itu seperti apa gitu mungkin. Pala, dia berdenteng pala katanya sama anjingnya. Jadi yang gue dengar, iya kata babinya tuh terakhir kali muncul tuh tahun 94. Jadi di makam Jurupurut ada satu parkiran, satu tempat yang nggak boleh parkirin. Sampai pun gua masih nggak boleh itu. Kosong. Kalau bawa mobil, sampai sekarang. Iya, kalau lu bawa mobil jangan parkir di situ. Di pertigaan di bawah lampu tuh nggak boleh tuh. Karena pas gua parkir, tukang parkir sampai ngotot. Maksudnya nyuruh itu nggak nyantai gitu nyuruhnya. Kayak panik gitu ya. Gue tanya kata apa, emang dulu 90 tuh ada mahasiswa yang ke situ rombongan satu mobil. Ini satu mobil semua ngeliatin. Jadi setelah selesai dia main di situ, masuk mobil nih, itu mobil nggak bisa nyala. Mobil nggak bisa nyala, sama sekali nggak bisa diapa-apain. Terus kacanya diketok. Ada ketok kacanya, kaca supirnya nih. Ketok, pas dibuka, lu mau mobil lu nyala? Nih, pasang kepala gua. Buset. Itu pas udah bawa anjing kayak gitu. Tuh teriak semuanya satu kampung kan, itu dekat kampung kan. Warga pada datang kenapa? Udah akhirnya sampai azan subuh Mobilnya nggak mobil udah nyala. Itu dia parkir di situ. Parkir di situ. Malah apa kayak dia mungkin lupa atau mungkin teledor kali atau nggak percaya kali. Itu kata babinya sih. Ngeri banget anjir lu. Pastor ngeri coy itu kan. Ditawarin, lu mau nggak mobil lu nyala nih? Kalau mau, nih paksa kepala gua nih. Gua denger aja kayak beneran, tolong gua gak bohong gua warga asli sini katanya. Tawi banget. Iya, emang wah, gua cuma denger suara pantopel waktu itu. Ya denger gua sama teman gua pantopel. Langkah ya. Tak tok. Nah kalau itu logika gua, itu mungkin jin kali nyamar ya gitu. Temen gua emang udah panik sih. Gua denger kan ya. Udah tahan dulu aja. Ini gue jalan-jalan dengan suara kayak gini di sini gitu. Dia kayak berusaha berpikir positif. Iya, ngerokok. Nggak lama suara anjing. Suara kayak nah itu gua bener-bener di suara persis di sebelah kuping gua. Persis banget kayak denger gak? Anjing ya katanya. Anjing nih gue itu. Tahan dulu deh. Jangan takut deh. Gua bingung tuh mau baca doa. Temen lo berani juga ya? Iya, mau baca doa mau mana sayang kan, gue bilang maksudnya. Tapi gimana ya, gue bilang ya. Udah gue ngelakon lagi tuh, gak lama aja muncul lagi. Udah, ayo. Gue udah gak kuat, gue udah takut banget, gue udah, kalau itu berhenti banget. Itu lo masih berempat itu? Babenya, itu nungguin gue di depan jalanan ya. Itu gak pernah tuh kayak gitu tuh babenya. Kuncinya selama gue ke situ, gak pernah nungguinin. Maksudnya nggak pernah kayak dia kan banyak orang yang main kan, dia pasti ketemu sama yang nongkrong sana, misalnya ketemu sama yang datang. Kan kita kan suka bayar, suka rela tuh. Nggak sampai nungguin. Pas gue keluar dari kuburannya tuh, ada yang pemakamannya. Sini lu, anjing ya katanya. Iya anjing ya. Wah, beruntung lu katanya. Setan lu gimana beruntungnya maksudnya. Wah tong lu kalau lu tuh anjing tong ya, tuh anjing gede banget tong katanya bener. Anjingnya lidahnya sampai aspal deh, wah. Tapi si babinya itu pernah ngeliat. Jadi tuh kata dia persyaratan jadi kuncen itu, lu mesti muterin ke makam 7 kali. Biar lu jadi bisa dianggap kuncen situ. Dan ngeliat. Supaya dia lihat. Ngeri banget sih emang. Anjingnya itu katanya. True story itu guys. Jadi kalau misalkan kalian itu emang legenda banget sih Pasteur dan anjingnya tuh. Lo cari di YouTube, di Google banyak makam Jurupurut.
pasti juga ada kok background story-nya kenapa sejarahnya dia, kenapa jadi pastor ada. Jadi palanya dipenggal, palanya itu putus emang di materinya emang palanya diputusin. Tapi sampai sekarang masih nggak sih ya? Maksudnya buat kayak misalkan kayak berkunjung gitu kayak Masih sih kayaknya, cuma pas gua lulus, pas gua udah masuk kuliah, katanya udah cepet ditutup karena ada kecelakaan. Jadi cewek kan emang nggak boleh teriak gitu, kita nggak boleh nantangin. Kalau itu setan nongol lu jangan panik sama teriak, nah dia lari sama teriak, susah dong nisan. Gua nggak tahu kena palanya apa kena tulang keningnya yang hancur, gua nggak tahu, lupa gua. ngeri juga. Gua sempat nggak boleh lah di situ pas gua kuliah. Ngeri lah. Ngeri. Ya itu. Gue pribadi maksudnya gue pernah ngalamin ya mungkin masih berbau makam juga ya. Jadi gue itu sempat kerja di daerah ya guys, yang lumayan di luar kota lah. Di luar kota Iya. Nah jadi di tempat kerja gue ini gue ibaratnya bisa dibilang kayak modelannya kayak seukuran ruko lah. Jadi 15 kali 4 atau kali 5 gitu. Jadi panjang ke belakang gitu guys. Nah itu Berlantai. 1, 2, 3, 4 sampai 4 nih kalau nggak salah. 4 lantai. 4 lantai. Nah jadi tapi posisi kantornya agak beda nih. Jadi untuk apa namanya kayak parkiran itu pas kita masuk itu jatuhnya lantai 2. Jadi ada basementnya. Oh tapi, iya. Tapi basementnya ini ya aksesnya emang harus dari dalam kayak tangga doang aja gitu. Oh Jadi iya. lu turun ke bawah. Jadi itu namanya untuk area kerjanya gue di lantai 2-nya. Terus di lantai 3 tuh ya buat istirahat lah, buat ibadah kayak gitu semua. Arsip-arsip juga di atas. Nah, terus ada di bagian atas yang bisa langsung ke balkon ya, apa rooftop ya. Gitu, kayak gitulah. Nah, jadi itu jam kerja gue itu dari Senin sampai hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat sore gitu gue pasti pulang tuh, balik ke Jakarta. Oh ya. Masih balik ke Jakarta. Nah, terus nanti entah hari Minggunya ataupun Senin subuh lah, itu gue berangkat ke sana lagi untuk ini. Nah, jadi di sini gue mau gambarin dulu denah dari kantornya ini. Jadi untuk bangunannya kan seperti itu ya. Jadi ada basementnya, ada lantai 2 ya kan buat akses itu. Nah itu di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita mau ke bagian belakang itu mesti turun ke basement. Untuk lurus lagi. Enggak, jadi lu turun ke belakang, nah itu baru ketemu halaman. Oh. Ya, karena kan posisinya kan emang ya namanya Iya. gitu kan. Iya. Nah itu rupanya lumayan banyak sih, ada 3 sampai 4 ruko. Tapi rame daerahnya. Daerahnya rame. Nah jadi kenapa ya kan kita lagi ngebahas makam ya. Jadi gini guys, itu kan pokoknya patokannya gini deh. Jadi kalau untuk area kerja terus sama parkiran itu posisinya di lantai 2 guys. Jadi di depan. Terus kalau misalkan kita mau ke area belakang itu kita harus turun dulu ke basement ke lantai 1. Itu baru kita ketemu tanah di halaman belakang ya guys. Nah terus posisi tempat gua kerja nih, gedungnya nih, itu di bagian belakang itu jarak ya sekitar paling 6 sampai 8 meter lah. Itu langsung ketemu tebing lagi. Oh. Tebingnya tinggi. Iya. Tebingnya tinggi. Iya, tingginya itu dia bukan nyerong gini ya, bener-bener lurus gitu. Lurus 90 derajat. Iya. Ya mungkin karena udah di Halusin. Iya, di batu-batu gitu jadi lebih kokoh gitu. Tingginya itu selevel dengan lantai 3. Lantai 3 lu. Lu kegambar nggak? Iya. Kegambar nggak? Iya. Nah itu guys. Naik turun gitu. Iya, jadi split gitulah Iya, pokoknya iya, gitu. iya. Nah itu, jadi ternyata gue tuh selama kerja di situ nggak pernah tahu loh. Kalau Itu di atas tuh apa gitu. Oh, ya. di atas Berarti lu nggak pernah naik begitu. ke 4 dong. Soalnya nggak pernah naik ke lantai 3. 3 ya. Itu kan arsip. Ya arsip. Nah, cuman emang di bagian belakang tuh nggak ada jendela sama sekali, jadi kita nggak bisa tahu. Iya. Kan tingginya si tanah belakang itu kan sampai ke lantai 3 lah. Kita nggak tahu di belakang itu. Sedangkan juga kalau untuk lantai 4 balkonnya cuma ke depan doang. Oh, nggak ke belakang. Ke belakang, Iya. separuh doang. Kayak gitu.
gue tuh nggak pernah tahu di belakang itu apa. Sampai terakhir perkaranya kenapa gue tahu, jadi waktu itu kan kayak tadi gue bilang ya, jadi hari Jumat gue pulang, hari Minggu gue datang lagi kan. Hari Minggu, hari Senin. Iya makanya hari Senin. Piket lo. Nah kebetulan gue berangkat pagi tuh, gue dari rumah ya mungkin sekitar jam habis subuh lah, Subuh sekali malah. habis setengah 5 jam 4-an lah kayak Itu gitu. lo masuk jam 8-an ya? Masuk jam 3 jam ya? Dan kebetulan waktu itu lagi lancar-lancarnya, jadi gue nyampe agak cepet tuh. Gue nyampe duluan. Setelah nyampe di kantor, gue buka rolling door ya kan, gue masuk ke dalam. Kayak gue tiap hari begitu tuh. Ya kayak gitu. Kalau indoor, Terus? kayak OB. Pas gue masuk, itu kan bener-bener di situ kebetulan di kantor itu karena itu jatuhnya kantor pembantu, jadi bener-bener yang paling bawah lah. Kantor cabang. Kalau cabang kan masih ada, masih mid lah gitu. Ini ada lagi kan kayak kantor kas gitu. Oh iya Pokoknya iya. yang paling bawah lah. Jadi di situ gue cuman berdua doang aja. Iya, benar-benar berdua. Jadi berdua. Nah, gue nyampe. Satu ruko tuh lu berdua doang? Iya, Setiap hari? iya setiap hari. Laki? Iya laki. Laki. Ya, akhirnya gue nyampe, gue buka pintu. Teman gue belum nyampe. Dan terakhir gue hari Jumat itu pulang. Duluan? Enggak, pulang bareng. Jadi bener-bener akses sudah tutup semua. Gue nongkrong bentar ya kan, sambil manasin motor baru pisah. Berarti kan emang bener-bener nggak ada yang balik lagi kan. Iya. Kunci juga kebetulan emang kita sama-sama megang. Tapi nggak pas hari Sabtu atau Minggu nggak ada yang datang ke kantor. Nah pas gue buka rolling door, gue masuk ke dalam, gue kaget tuh. Jadi kan tadi kan gambarannya kantornya panjang, cuma lebar 5 meter. Nah itu ada area gua kerja lah gitu, ada 2 PC ya kan, satu PC temen gua, satu gua. Itu ada bercak kaki. Anjir. Bercak kakinya Tanah berarti? tanah, Mau tanah lagi. Kaki dia, nyeker ya dia? bukan blok ya, Itu nyeker ya? nyeker. Dan itu arahnya ke tangga bawah. Aduh. Arah ke tangga bawah sampai ada 2 atau 3 tahap gitu, yang paling atas ya, maksudnya tangga paling atas, kedua, 3 gitu. Itu ada, tapi nyampe bawahnya udah Nggak ada. ada. Aduh. Itu gua langsung, pertama gue langsung berpikir, wah, orang sih nggak mungkin, soalnya putus di situ kan. Putus di situ. Ya gue pikir Itu bisa kakinya di sepanjang ubin lantai sampai 2 lu? sampai dia ke area gua kerja. Oke. Akses gua kerja lah. Tapi cuma sejalur ya, nggak yang belok-belok. oh belok. Belok-belok. Kayak Kayak gitu dari- posisinya. Yang gue inget ya, jadi kaki kanannya napak. Jadi ada sampai bercak tumit gitu. Yang kaki kiri cuman kayak orang jinjit, tau gak lo? Oh Jadi iya. cuma sekedar jari doang sama tumpuan ini. Iya. Kayak gitu. Aduh gila nih gue dengerin. Aduh, anjir. ya udahlah, gue pikir kan mungkin apa namanya, ya emang penghuni situ lah, ya udahlah gitu. Lu gak mikir maling ya? Mikir maling, karena putus di situ. Terus juga emang pas gue otomatis langsung nggak berani ngecek, gue langsung keluar. Iyalah lu Selama ketemu lu. gitu kan. Iya. Itu lu temen lu belum ada. Setelah beberapa 20 menit atau 20 menit atau 25 menit gitu dia datang. Kalau foto tuh Jadi juga ngeliat. buat bukti ke atasan itu segala Oh, macam. itu dia sih salahnya, gue kayak waktu itu nggak sempet foto deh. Depan keluar. Karena sama-sama panik berdua. Ya udahlah, akhirnya ya inisiatif ya bersihin aja, dibersihin gitu aja, disapu, dipel. Oh tanah kering. Masih Oh, basah. basah ya. Jadi kan kayak baru. Si baru. Aduh, gue bilang apaan ya? Akhirnya gue sama-sama bertanya-tanya, maksudnya sama-sama nggak tahu apa-apa kan. Kenapa bisa begitu? Akhirnya gue cerita tuh. Jadi di depan itu kayak ada mamang-mamang lah, yang biasa markirin. Gue cerita, Pak, tadi saya masuk ke dalam kantor pagi, saya ngeliat bercak kaki. Tadi saya pikir maling, kok cuman sampai berapa anak tangga doang. Terus juga pas dicek barang nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa kan gitu. Wah, itu mah dari belakang kali Mas, kata gitu. Dari belakang siapa? Saya bilang gitu kan. Kan itu kan cuman halaman kecil langsung dinding gitu. Kan di belakangnya kuburan. Gue kaget. Oh.
Jadi selama Tebingnya itu kuburan Iya, atasnya. di atas tuh kuburan. Jadi selama gue kerja hampir berapa bulan ya kan, gue gak pernah tahu ternyata di belakang kantor gue tuh Kuburan. makam. Anjir. Itu makam. Banyak makam gitu. Banyak makam Itu kampung, pemakaman makam kampung, warga, wakaf ya, wakaf kali. makam warga. Iya kayak wakaf. Anjir. Gue tuh setelah itu gue langsung, wah, gue kayak shock aja sih gitu. Masalahnya langsung ngerasa pikiran gue langsung menyangkut pautkan gitu. Wah, Iya, tanah, makam ya kan. Langsung ya udahlah, pasrah aja lah. Itu masalahnya tuh kakinya Kayak pincang berarti dia. kayak pincang. Udah gitu kaki kecil, gue gak tau kaki anak kecil atau kaki perempuan ya kan. Bukan seukuran laki-laki Iya, gitu. kaki laki-laki kan kayak apa sih, Kayak kayak gede lebar gitu. banget gitu. Anjir, serem banget. Jadi Tapi lu ngecek-ngecek nggak apa ada yang berantakan atau apa gitu? nggak ada. Nggak ada. Cuman bercak Itu kaki. berarti sama lo beberapa bulan di sana baru sekali tuh lo ngalamin itu berdua sama temen lo. Iya, tapi setelah gue tahu itu ya kadang kan sesekali emang yang namanya di kampung orang kan, habis itu juga jauh dari rumah, kadang ya gue suka nginep di kantor juga tuh, kadang sendiri gue kadang sendiri. Terakhir gue pernah yang menurut gue paling epic ya, jadi emang gangguannya lumayan banyak kan. Apalagi setelah gue tahu di belakang itu makam, ya jadi kayak ya mungkin entah beneran atau emang suges doang ya kan. Tapi sempet sekali yang paling menurut gua epic tuh, jadi gua tidur di lantai 3 kan, tidur di lantai 3 Jadi sendiri. Nah itu emang di bagian lo nggak mikir buat oyo aja gitu? Atau kayak zaman waktu itu pakai belum ada iya. audio deh. Ya maksudnya yang sejenisnya lah gitu, hotel, Nggak ada maksudnya. kosan kayak Nggak ada. Akhirnya gua tidur di lantai. pom bensin kayak gitu. ada 3. Iya, kenapa gua tidur di pom bensin ya? Atau di Kenapa lo masjid ya? tidur di situ pertanyaan gua? Gak tahu, juga bingung. Akhirnya gue tidur di lantai 3 tuh. Jadi gedungnya itu emang setiap lantai di bagian depannya tuh pasti jendela kan. Dan di lantai 3 gue tidur bener-bener deket jendela biar dengar suara motor apa gitu. Cuman gue juga Itu hasil nyalain ya, hasil nyalain. masih nyala. Berarti itu maksudnya depan rukonya itu masih area rame ya? Masih ada rame orang di pinggir jalan Percis. Oh iya. Pinggir jalan Percis. Terus Ya udahlah, akhirnya gue tidur tuh. Gue tidur dari awal emang ya pokoknya setiap hari pikiran udah pasti ngaco aja dah kalau pas lagi nginep di situ. Tapi sih kalau untuk dari segi Itu suara tidur terus. ya ini kan ya udah langsung lanjut aja ya. Jadi gue tidur, gue bener-bener mepet di dekat jendela lah. Udah gitu sampai yang namanya gue mau, jadi kan kalau misalkan kita madep kanan kan jendela, kalau madep kiri tuh kita langsung ngeliat tangga kan. Iya kalau oh iya. Gue sampai yang namanya filing kabinet, jadi kayak lemari buat berkas, itu gue geser. Jadi biar si lemarinya ngadep ke tangga, biar bukanya gampang gitu. Jadi biar pandangan gue nggak langsung ke tangga. langsung ke tangga. Nah udah gitu, yaudah lah akhirnya gue tidur. Gue nggak tahu itu apa namanya, gue ngigo atau apa gimana. Cuman gue ngerasa itu bener apa nyata banget. Jadi pas gue lagi tidur, miring lah pokoknya gitu. Tangan gue kayak keinjek, kayak keinjek. Lagi tidur tuh. Lu miringnya madep mana? Ke kiri, Udah ke arah tangga, iya. ke arah tangga. Tangan gue kayak keinjek. Gue nggak melek gue nggak melek. Udah gitu, nggak lama kayak denger suara tuh krus gitu kan. Gue langsung pikiran gue gini, wah nih tikus nih, gue bilang gitu. Kok bisa lu masih mikir lu tikus aja? Ya kan udah bunyi krusuk. Biar agak berani lah Udah gitu juga keinjeknya kayak keinjek kecakar gitu. Wah berarti nih serang apa namanya binatang kali ya, tikus atau apa. Ya udahlah, gue ngintip tuh melek sebelah gini kan. Gue ngeliat gini, beneran tikus. Tapi yang tikusnya, wah itu kacau sih. Tikusnya tuh warna putih, cuman tuh sumpah tuh tikus, gue nggak tahu itu tikus jadi-jadian atau enggak. Gede kucing. Anjir gede banget. Iya. Segede kucing. Pas Musang banget tuh. di samping gua. Musang albino. Gua teriak kan. Gua usir-usir gitu kan. Dia lari tuh ke arah tangga. Tapi gua, ya namanya gua udah ngeliat
taunya itu kan tikus ya. Gue tapi belum ngehin itu tuh kucing tikus gede banget. Lu kejar? Enggak lah, ganggu banget. Nah udah gitu dia lari ke arah tangga. Sebelum dia turun ke bawah, dia ngeliat ke gua, matanya gede satu deh, kayak mata orang. Udah tuh gua sampai pagi nggak bisa tidur, gua nyolok HP, nyetel tadarus sampai semalaman. Nggak bisa tidur. Gimana mesti bisa tidur. Anjir. Matanya gede sebelah gimana? Di sebelah agak keluar, matanya kayak mata orang, segede mata orang. Wah itu Serem banget coy. kacau sih. Dari gue juga nggak ngerti kenapa gue nginep di situ ya. Kenapa lu nggak bilang dari dulu gitu nginepnya di masjid atau di pom bensin? Pom bensin, Itu gue kerja di situ dapat setahun loh. kerabat gitu. Nggak ada, Rumah itu temen lu itu juga bisa Itu di dihidupin. kampung orang. Rumah temen lu yang barengan satu kantor. Oh, deh, gue nggak ngerti. Bayar per bulan ilah. Daripada begitu ya. Daripada begitu tiap malam anjir. Pikiran gak tenang, badan rentek. Di teror. Berisik banget. Kan serem banget coy. Udah gitu kalau kalau air lagi seret nih gitu, lagi susah, lu mesti benerin ke bawah ke lantai basement itu. Waduh. Itu udah mana nggak yang namanya gimana ya kalau basement Manggil tuh, orang kan bisa. basement nggak ada jendela sama sekali, cuman ada pintu buat ke belakang. Tapi Lembabnya bukan basement itu ada orang ngurusin nggak sih? nggak ada ya kan, karena satu kantor kita gitu. Nah jadi setiap ruko tuh punya basement juga sama, Jadi udah masing-masing ya? masing-masing. Aduh. Lembab, udah gitu kamar mandinya kan nggak keurusan ya, jadi Kamar mandi mana di basement? iya di basement, jadi setiap lantai itu ada kamar mandinya gitu. Ya, maksud tuh Jadi lo kalau mau akses keluar dari basement itu ke halaman belakang itu kamar mandi dekat situ semua, di samping tangga. yang mau bilang ke situ siapa? Aduh gua nggak ngerti deh tuh, serem banget anjir. Tapi gue kadang Bilang nggak mulu ya. kepikiran dah kenapa gua waktu itu berani ya. Karena emang jauh dari orang tua sih, namanya survive ya kan. Nggak segitunya. Bener nggak segitunya. Itu kacau sih emang sih gua kalau inget itu rada Kantor aja udah berdua doang, udah sepi banget sepi. ngeri banget tuh. Anjir. Ngerti lah. Itu pengalaman gue sih, ya mesti berbau makam juga kan. Iya. Serem sih itu. Serem banget itu, serem banget. Lu Kaki anjir itu yang gue udah shock tuh ya Allah kaki siapa gitu ya lu ampun. bayangin deh, lu tidur miring ya kan, tiba-tiba ada nyakar gini, terus lu ngintip-ngintip. Itu karena kan Tapi lu nggak kecakar ya? enggak, ngintip dikit-dikit gini doang kan, maksudnya masih samar-samar. Jadi gua nggak ngehin itu tikusnya segede gitu kan. Karena tikusnya nggak terlalu jauh deh dari hadapan gue, paling jarak 2 meter lah paling. Tikus gede kucing. Gua teriak gitu, dia Ada kabur warna ke tangga. putih. Lu dicakar digigit juga habis. Ada warna putih. Di Jakar tikus. Mata gede sebelah. Dia gini, jadi pas lagi ngerangkak gini ya kan, ke arah tangga tuh. Di situ dia nengok gini. Iya. Matanya gede sebelah. Gue nggak tahu kalau emang dua-duanya atau gimana, cuman kan karena nengok ke kiri, gue ngeliat matanya dia gede banget. Matanya kayak mata orang. Lu nggak ke bawah tuh? Hah? Lu nggak ke bawah? Udah serba salah, gue mau lari ke Mau bawah. bawah, Iya ya. sih. Gua udah ke bawah. Sekalian ke basement. Mana sempet? Gue turun ke lantai 2 mau ke parkiran nih. Belum buka pintu, belum buka loading door. Keburu ini pingsan gue, kayak gitu. Aduh, dari gue diem aja sih itu, dan nyetel tadarusan udah itu solusi terbaik sih kata gue. Tapi abis itu kayak abis lu nyetel tadarus gitu udah nggak ada apa-apa. Ya nggak tahu, udah pikiran gue ngaco aja udah sampai pagi. Nggak tenang anjir. Udah tenang lah. Kayak gitu udah kacau banget. Itu pengalaman gue ya guys ya. Itu kantor masih ada nggak nih? Kayaknya sih Kira-kira rukonya sih masih ada pasti. masih ada. Rukonya masih ada. Cuma Gas sana. ngapain? Ngapain? Nggak usah. Podcast. Nggak usah podcast di sana lagi. Nggak perlu aja. Lu Keren-keren. ada ngejok yang berbau makam? Sebenarnya ada, cuman berhubung kayaknya obrolan kita udah panjang lebar banget. Emang Harus udah lama, lama? udah. Lama ada. Iya sih. Tapi udah dua cerita itu sudah cukup kayaknya. Iya sih emang. Itu udah epic Cerita banget. gue pun nanti lagi deh. Ngeri lah. Yaudahlah, kita closing lah.
Gila, Tapi bayangin aja. kalian tuh ada nggak yang cerita apa yang berbau dengan makam. ini berbau dengan makam? Temanya makam ada. Harus, nggak? harusnya, Tapi- harusnya sih banyak. Ingat ya maksudnya kita ngebahas kayak gini ya ini cuma Bukan menggambarkan makam tuh menakutkan atau ya gimana, kayak gitu. kan. Bukan. Karena pun nggak perlu kita bilang itu emang udah dasar begitu. Iya sih. Tempat untuk kembali gitu. Iya, karena juga tempat berpulang. Cuman emang banyak tuh maksudnya yang kalau udah ngomongin makam, aduh langsung gitu ya kan. Ya udahlah guys, Ih, akhirnya langsung kita kebayang, apa? Langsung kebayang kan? langkah kaki itu loh. Takut banget lu bayangin. Gimana gue yang ngalamin masih sendirian, sudah ketemu pagi, tanahnya masih basah. Boro-boro suges maling, gue udah takut aja. Yaudah lah guys lah. Iya, closing. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita, kita ada segmen Yoi, PNS. yang nggak tahu ya. Jadi PNS itu jadi nanti kita ngebawain cerita Pengalaman ya, nakutin dari subscriber. ya itu singkatan. Jadi teman-teman kalau misal mau sharing pengalaman kalian, ya nggak harus horor juga sih. Nggak harus. Tetap Bebas, percintaan. Boleh tuh seru tuh. Ya mungkin butuh solusi cinta dari kami bertiga. Kesatin Yoi. nih. Jangan lah. Jadi dokter cinta. Yoi. Kita akan membantu kalian menemukan jalan keluar dari permasalahan cinta kalian. Dia meyakinin banget. Dengan tips dari kami. Ya dong, udah seru aja guys ya. Nah itu kalian bisa ya komen atau kalian kalau bisa DM. mau itu ya bisa DM. Terus sama kita masih mau coba ini nggak nawarin untuk Zoom itu? Iya boleh. Jadi kalau kalian yang mempunyai cerita menarik untuk kalian, terutama dari pengalaman nakutin subscriber, PNS. kalian bisa bercerita langsung melalui Zoom Meet ya, nanti ya akan kita sesuaikan dengan kalian waktunya atau bisa kita bacakan. Iya. Tergantung Terserah request-nya. kalian Iya. untuk request. Misalkan, "Bang, aku punya cerita tapi aku maunya Zoom Meet." Nanti kalian DM kita bertiga aja, salah satu dari kita. Instagramnya apa biar kita DM balik. Nanti kapan waktunya untuk kalian bercerita langsung melalui Zoom Meet. Bisa dari audio aja atau pakai visualnya, terserah kalian. Tapi kalau kalian nggak mau Zoom Meet, ya udah kita bacakan langsung aja gitu. Itu guys. Dengan cara kami lah. Dengan cara kita Kerjain bertiga lah ya. Ya takutnya kan kalian nggak suka gitu aja. Iya. Yaudah. Kayak kita sudahin sampai di sini ya guys videonya. Ya, kita Wah, gue jadi kepikiran lagi, jadi keingetan lagi. Jadi pokoknya kita mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang view kita banyak loh, cuman subscribe-nya dikit loh. iya kita udah sampai udah yang nge-view tuh hampir 14.000, yang subscribe 25. 26. 26 alhamdulillah naik satu. Ya lumayan ya, terima kasih lah yang udah subscribe dan yang belum subscribe, ayo bantu kita ya. Terus juga kalian bisa like kalau misalkan kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa komen. Kalian bisa bercerita dan juga kasih masukan ke kita untuk memperbaiki kalau misalkan kita ada yang salah ya guys. Oke? Yoi. Kayaknya video kita cukupin sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь.